Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan makin profit tiap harinya. Oke, mungkin sebelumnya mohon maaf ya, memang 1-2 minggu ini lagi banyak kerjaan, jadi memang belum sempat buat konten-konten lagi videonya. Tapi mudah-mudahan sih masih bisa, walaupun sedikit ya, masih bisa meluangkan waktu untuk teman-teman semua untuk bikin analisa atau kasih signal-signal yang masih menarik untuk diperdagangkan besok ya. Oke, hari ini masih bergerak santai ya. Memang IHSG-nya juga nggak terlalu naiknya, nggak terlalu kencang, tapi ya lumayan banyak saham-saham yang hijau juga hari ini. Oke, langsung aja kita lihat IHSG-nya dulu ya. ISG hari ini kembali menguat ya 0,2% ya. Ini sudah sempat hampir menyentuh, sudah sempat menyentuh 6.945 ya. Nah, ini kita lihat aja apakah ISG akan breakout dari 6945-nya atau enggak. Nah, ini kalau misalkan dia sampai breakout, untuk next target IHSG-nya bisa ke sekitar 7 ribuan ya. Jadi kita lihat aja pergerakannya di bulan ini atau bulan depan, apakah IHSG akan lanjut ke harga 7.000 kembali ya, setelah beberapa waktu dia turun ke bawah dan ini sudah mulai naik lagi ya dari semenjak tanggal awal Juli kemarin ya. Ini udah hampir 1 bulan dia nanjak terus. Oke, kita lihat aja saham-saham apa aja yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan sih teman-teman pegang, dan mungkin juga ada beberapa saham-saham yang belum bergerak ya setelah ada signal. Langsung aja yang pertama ada Friend. Nah, ini Friend sudah mulai ada perlawanan lagi ya. Hari ini volume price-nya lumayan ya, lebih naik lagi sekitar 11,4 billion. Nah, ini dibanding hari biasanya, dibanding hari biasanya atau dari bulan Juni akhir ya, ini mengalami kenaikan lumayan. Jadi ini sudah boleh diperhatikan lagi. Mungkin kalau hari ini sudah ada yang masuk di Friend, boleh pakai target di R1-nya ya, sekitar di harga 61, ataupun di R2 di harga 64. Nah, memang ini secara pergerakan Friend ini sideways ya, tapi dia masih bergerak di bawah EMA 100. Nah, ini kalau misalkan dia bisa lanjut ya dan bisa tembus harga 61 paling enggak ya, ini boleh targetnya dinaikin ke sekitar R2 atau di harga 64-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, ada Tebik. Nah, ini Tebik signalnya sebetulnya sudah keluar dari tanggal 20 kemarin, hari Kamis ya. Hari Kamis dan hari Jumatnya sudah ada signal buy 2 hari, dan sudah menembus R1-nya ya di harga 2020. Hari ini closing di harga 2040. Untuk next targetnya di R2 ya di harga 2090. Mudah-mudahan bisa kena juga kalau teman-teman masih hold Tebik ya. Untuk stop loss jangan lupa ya, stop lossnya di harga 1885 kalau yang sudah masuk dari hari Kamis maupun hari Jumat. Nah, dan kalau misalkan mau TP, bisa TP di sekitar di area R2 dulu ya untuk saham Tebik. Transaksinya masih oke ya untuk Tebik hari ini, mencapai 32,4 billion atau miliar ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada IATA. IATA ini sudah 2 hari mencoba menembus top box di harga 67 atau target R1 ya di 67. Ini waktu signal dari tanggal 20 Juli atau hari Kamis kemarin. Nah, ini belum berhasil tembus. Ini kalau misalkan dia berhasil tembus harga 67-nya, untuk next targetnya itu ada di R2 yaitu di harga 71. Nah, ini teman-teman yang masih hold masih boleh berharap kalau untuk IATA mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke R1 atau bahkan ke R3 ya di harga 75 sebagai targetnya. Selanjutnya ada ASLC. ASLC setelah kena target sebelumnya ya, ini di tanggal 11 Juli hari Selasa dia langsung turun, tapi ada perlawanan lagi dari mulai hari Kamis kemarin ya tanggal 20, dan bahkan di hari Jumatnya dia berhasil breakout lagi nih, dan hari ini dia lanjut menguat dan cukup kuat ya, naiknya sampai hingga 9%, bahkan menembus target R1-nya ya di harga 122. Untuk next targetnya itu ada di R2-nya ya,
sorry, di R1 tadi 122, untuk R2-nya atau target berikutnya ada di harga 131 dan R3 ada di 139. Mudah-mudahan bisa kena ya, dan yang sudah punya atau yang sudah masuk dari hari Jumat kemarin masih bisa hold dulu untuk ASLC. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada COPX. Nah, ini COPX hari ini signal ya. Ini boleh diperhatikan untuk pergerakan COPX di perdagangan besok ataupun minggu ini. Apakah dia langsung jalan atau enggak. Kalau untuk target terdekat di R1 ya ada di harga 260 dan R2 ada di harga 270-nya. Dan yang sudah masuk hari ini boleh lihat-lihat besok apakah dia lanjut ya. Jangan lupa untuk profit taking kalau misalkan sudah kena targetnya. Kalau untuk COPX saya prefer di R2 ya untuk targetnya. Mudah-mudahan bisa kena ya. Dan jangan lupa stop lossnya ya di bawah harga harga 238 ya. Atau kalau yang sudah masuk ini kalau misalkan minus di bawah 4 lebih dari 4,4% sudah bisa exit dulu. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada ERTX. ERTX ini signalnya kemarin hari Senin sebetulnya karena memang saya nggak buatkan konten, jadi ya kita update aja ya. Ini signalnya kemarin Senin, hari ini dia lanjut naik ya 19,5%, bahkan target R1-nya pun ditembus, top box ditembus, dan masih ada target berikutnya yaitu di R2, R3 dan R4-nya. Kita lihat aja apakah dia mampu menembus 230, 254 atau bahkan 280 ya. Dan untuk kalau misalkan dia naiknya cukup kuat sih, mudah-mudahan bisa juga pakai target paling atas yaitu di 294-an ya untuk RTX. Lanjut ya ke saham berikutnya ada GDST. Nah, ini hari ini GDST naik lagi 2,8%. Sayangnya dia close persis di harga top box ya, di harga 147. Nah, ini sempat tembus juga, sempat naik ke 148. Tapi sayangnya closingnya persis di harga top box. Tapi nggak apa-apa, pantau aja besok kalau misalkan ternyata GDST lanjut. Tapi kalau misalkan yang belum punya atau belum beli hari ini, kalau misalkan mau tunggu besok, apakah dia kuat di atas 148, boleh masuk di atas 148. Targetnya boleh di R1 ataupun R2 dulu ya. Atau maksimal boleh di R2 menguat 16,4% dari signal hari ini. Targetnya boleh di harga 168. Tapi jangan lupa stop lossnya ya di harga 132 di bawahnya. Selanjutnya ada Baja. Baja ini sudah 2 hari ya menguat lagi. Hari ini 11,1% ya. Ini sudah hampir 20%-an kali ya naiknya ya dari kemarin. Nah, ini masih bagus. Kita lihat aja apakah lanjut lagi. Kalau lanjut lagi, next targetnya ada di R3 yaitu di 188 dan R4 di harga 200-nya untuk Baja. Hari ini volumenya juga tinggi banget ya dibanding hari-hari sebelumnya, dan ini boleh diperhatikan untuk perdagangan besok kalau teman-teman masih mau masuk. Tapi kalau yang nggak mau masuk, mau cari saham yang lain masih di bawah, itu juga nggak apa-apa. Selanjutnya ada Cars. Cars signalnya kemarin ya, cuman hari ini belum jalan. Ini boleh dipantau-pantau ya, selama dia masih bertahan di atas harga 97 ya, di EMA baseline-nya ini atau mood baseline. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut, untuk target R1-nya ada di 104, R2-nya ada di 111, dan R3 ada di 117 ya untuk Cars. Nah, ini dia harus lewatin dulu ya untuk Cars hikes hari ini, yaitu di harga 100. Kalau dia bisa tembus harga 100-nya ini akan sangat bagus. Jadi dipantau aja, Cars ini juga menarik. Untuk stop loss-nya jangan lupa ya di bawah harga 91 ya. Selanjutnya ada EBOS. EBOS ini masih terpantau sideways, tapi ini boleh diperhatikan ya untuk pergerakannya di minggu ini. Kalau dia berhasil breakout top box di harga 342. Nah, untuk target terdekat ya ada di R1 dulu ya di 356. Jadi ini boleh dipantau-pantau untuk EBOS, mudah-mudahan bisa naik juga. Ini saham kalau nggak salah ini ini ya papan akselerasi ya 9% untuk arahnya. Selanjutnya ada Amar. Amar hari ini juga belum
bergerak ya. Signalnya kemarin juga ada signal sebelumnya, ini dia mantul dari area trend lainnya dia ya. Ini sempat koreksi, dia koreksi 2 hari lalu mantul di hari Kamis dari area trend lainnya dia, dan signalnya kemarin dan hari ini belum jalan. Ini boleh diperhatikan juga ya untuk pergerakannya. Untuk amal kalau dia lanjut, untuk targetnya boleh di R1 di harga 310 ataupun di R2 di 324 ya untuk amarnya. Selanjutnya ada BSDE. BSDE ini sudah kena target R3 ya di hari Jumat kemarin. Ini kita update aja. Ini kalau yang sudah punya jangan masuk dulu, yang belum punya jangan masuk dulu ya, karena ini udah lumayan. Signalnya sudah dari tanggal 10 kemarin ya. Dan bahkan dari tanggal 6. Nah, ini kalau misalkan yang belum punya jangan masuk dulu, tapi kalau yang sudah punya untuk next targetnya mudah-mudahan sih bisa ke area R4 ya, atau di harga 1275-nya. Nah, ini masih oke ya. Hari ini dia doji, sebelumnya candle merah, mudah-mudahan masih bisa tembus lagi nih R3-nya di 1225 menuju 1275. Jangan lupa naikkan trailing stopnya ya untuk BSDE, boleh di bawah low hari ini ya, di bawah harga 1185. Lanjut ya ke MDKA. Nah, untuk MDKA ini hari ini dia breakout top box ya. Top boxnya ada di 3.390, closing di harga 3.400. Ini kalau lanjut ya untuk MDKA targetnya boleh di R1 yaitu di 3.510 ya. Kalau misalkan teman-teman yang sudah masuk kemarin atau di hari Jumat. Nah, ini boleh dipantau ya pergerakannya. Mudah-mudahan bisa kuat, bisa kembali lagi di atas MA100-nya. Kalau bisa bergerak di atas MA100, mudah-mudahan trennya bisa naik lagi ke atas ke harga 4.000-an lagi. Nah, ini boleh diperhatikan. Ini sudah ada signal kemarin dan hari Jumat. Mudah-mudahan sih bisa ya ke R2-an ya, ke R2 di harga 3.680-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada AMMN. Nah, AMMN hari ini luar biasa naik 14%. Apakah akan lanjut lagi? Ya kita lihat aja besok. Kalau dia bisa lewat high-nya dia hari ini ya di 2310-nya. Ini keren ya AMMN. Kalau dia bisa lanjut terus ini mudah-mudahan bisa jadi bagger ya. Jadi pantau aja teman-teman yang sudah punya, beli dari IPO atau beli setelah IPO, masih boleh hold untuk AMMN. Selanjutnya ada IRSX. IRSX signalnya sebetulnya dari hari Jumat ya. Hari ini ada signal lagi. Nah, ini kalau misalkan lanjut boleh targetnya di R1 yaitu di harga 129 ya. Kalau misalkan mau pakai target yang paling dekat boleh di 129. Kalau R2-nya agak jauh yaitu di harga 147. Jadi dipantau aja pergerakan IRSX. Ini agak kenceng jalannya kalau sudah jalan. Jadi kalau sudah kena target better di TP dulu aja ya untuk saham ini. Selanjutnya ada Wifi. Wifi hari ini juga kembali membuat spek buy ya untuk Wifi. Kita lihat apakah dia akan bergerak lagi di pergerakan besok. Boleh targetnya di area JT ya, atau di pergerakan MA100-nya sekitar di harga 199, ataupun di R1 boleh di 204 untuk targetnya Wifi. Untuk saat ini ya, hari ini dia sudah ada spek buy lagi. Mudah-mudahan sih lanjut. Selanjutnya ada JSMR. JSMR signal sudah dari hari Jumat ya, cuman kemarin hari Senin dia koreksi ya, menyentuh EMA baseline-nya atau mood baseline-nya. Nah, ini kalau misalkan ternyata lanjut, targetnya boleh di R1 dulu ya di harga 4020. Tapi kalau ternyata tembus, boleh targetnya dinaikin ke 4190-nya untuk JSMR. Jangan lupa ya, stop loss-nya boleh pakai stop loss di bawah harga 3.670. Selanjutnya ada ASA. ASA hari ini kembali membuat signal ya, ini juga masih spek ya, tapi jaga-jaga aja. Kalau saya lebih prefer untuk stop loss di bawah harga JT ya, atau di bawah harga previous monthly juga apa-apa, ini di bawah harga 1095 untuk stop loss, jadi agak jauh.
biar dia ada pergerakan dulu kalau misalkan ternyata dia nggak jadi naik. Tapi kalau ternyata jadi naik ya, untuk targetnya boleh di R1 di 1305 ataupun di R2 dia itu di 1390 ya untuk ASA. Ini juga hari ini sudah mulai ada perlawanan. Kita lihat apakah dia akan sideways dulu beberapa hari atau mau langsung digas untuk pergerakan minggu ini. Jadi dipantau aja ya, untuk ASA ini semakin menarik untuk diperhatikan. Sebelumnya dia gagal ya, ini waktu di hari Selasa tanggal 11 Juli ya. Signal dia naik sebentar, lalu di hari Kamisnya dia turun ya, bahkan dia menembus pergerakan EMA baseline-nya, dia langsung turun jatuh. Dan di hari Jumat kemarin dia kembali lagi bergerak di atas EMA baseline atau mood baseline-nya. Selanjutnya ada Inco. Inco sudah kena target R2 ya. Setelah kena target R2 dia langsung turun lagi, bahkan ditutup di harga opening ya, di harga 6.650. Apakah lanjut? Kita lihat aja. Kalau misalkan nggak lanjut ya, kalau masih mau hold boleh selama dia nggak tembus dari harga 6.575 ya. Mudah-mudahan ini juga bisa buat long trend ya, selama dia di atas pergerakan EMA 100-nya. Nah, ini dipantau aja, yang sudah punya masih boleh hold, yang sudah TP juga nggak apa-apa, nunggu ada momentum lagi untuk masuk di saham Inco. Hari ini volumenya juga luar biasa ya, lebih tinggi dari hari-hari biasanya, mencapai 66,1 miliar. Selanjutnya cuan. Nah, ini cuan yang sudah masuk dari tanggal 4 Juli ya. Ini sudah mesti agak hati-hati ya. Hari ini dia doji ya di harga 1445. Nah, ini sudah mulai crossing dengan pergerakan EMA baseline-nya atau mood baseline. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia turun, jangan lupa untuk naikkan trailing stop-nya nih yang sudah masuk dari bawah nih, signal dari tanggal 4 ataupun tanggal 5 ya yang sudah masuk. Karena dia sudah tembus dari R4 juga, ini sudah mungkin di R6 atau R7 ya dari pergerakan dia, dari ATR-nya dia. Dan kalau misalkan yang masih hold ya, kalau misalkan mau jaga-jaga di bawah low-nya ya, yaitu di bawah harga 1395 ya. Ini juga volumenya mengalami penurunan ya secara beberapa hari ini, dari mulai tanggal 21 kemarin ini sudah mulai penurunan dibanding hari Kamis ya, tanggal 20. Hari ini transaksinya juga hanya 10,9 miliar ya, atau 10,9 billion. Nah, ini kita lihat aja apakah dia akan lanjut naik lagi ya, atau justru malah akan koreksi. Jadi stop lossnya, dia trailing stopnya dinaikkan aja, boleh di bawah harga 1395 kalau sudah profit. Selanjutnya yang terakhir ada NCKL. NCKL ini masih bergerak di atas pergerakan EMA baseline ya, atau kalau saya bilangnya mood baseline. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut ya dan naik cukup kuat, hari ini volumenya mengalami kenaikan ya, sudah 3 hari ini. Diperhatikan aja kalau misalkan dia lanjut, boleh pakai target R1 di 970 ataupun R2-nya di 1045. Nah, dan masih ada resisten ya, top box di harga 975. Nah, kalau teman-teman yang pakai target R1 ya sebelum kena top box sudah take profit. Tapi kalau misalkan masih berharap dia bisa breakout dari top boxnya 975, boleh hold dulu ya untuk ke target R2 di 1045 untuk NCKL ya. Jadi dipantau aja apa ya, kalau teman-teman yang sudah punya atau sudah masuk di misalkan di tanggal 20 hari Kamis, masih bisa hold dulu untuk saham ini. Oke, mungkin sampai di NCKL dulu ya untuk video part pertama. Masih ada part kedua dan ketiga, jadi stay tune terus. Mudah-mudahan saham-saham yang kita bahas teman-teman punya, atau teman-teman juga tertarik dengan saham-saham yang kita bahas hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.